Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK2135 ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton LK2135, yaitu terima kasih buat Bang Jack dari Kalimantan, Hendy Huang dari Medan, Warmin dari Palu, Aceng dari Pariaman, Ari dari Bojonggede, Antocis dari Manado, Raja Sel dari Jene Ponto, Ahmad Muzakir dari Tangerang, Dani dari Tanjung Pinang, Basri Basir dari Lubuk Linggau. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa nanti di next video ya. Soalnya Mimin nyebutinnya dari urutan yang paling bawah. Hehehe. Pasti nanti Mimin sapa kok. Tetap pantengin terus LK2135 pokoknya. Oke, kali ini LK2135 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Medal. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Sebuah penembak brutal yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Bilal kepada seorang pria yang merupakan sahabat dekat Raj. Kemudian Raja melihat teman dekatnya tewas. Ia kemudian memposting sebuah kata-kata di sosial media yang berisikan tentang kematian temannya. Dan orang yang membunuh temannya tersebut ia juga memberitahukan bahwa temannya dibunuh oleh Bilal. Dan jika polisi tidak menindaklanjuti perbuatan tersebut, ia akan membunuh Bilal dalam kurun waktu 24 jam. Di sana dijelaskan Bilal merupakan seorang pengedar obat-obatan terlarang, namun tidak ada satupun polisi yang berani melakukan hukuman terhadapnya. Postingan Raj itu langsung disiarkan di televisi. Di sisi lain terlihat Bilal bersama para anak buahnya sedang berada di tempat hiburan dan tiba-tiba Raj pun datang. Ia kemudian langsung menarik salah satu anak buah Bilal dengan sebuah tali. Kejadian itu tentunya membuat para anak buah Bilal lainnya mengejar. Namun hal itu tidak membuat Raj gentar. Ia mampu menghabisi semua anak buah Bilal termasuk Bilal. Tak berselang lama setelah kejadian itu, berita kematian Bilal langsung menjadi sebuah perbincangan media. Bahkan salah satu reporter bernama Rang yang mewawancarai Ibu Raj. Reporter tersebut menanyakan kepada Ibu Raj tentang pendapatnya terhadap putranya Raj. Lalu ibunya tersebut mengatakan bahwa Raj bukanlah gangster, tetapi ia merupakan harimau yang cepat berlari. Namun tiba-tiba adik perempuannya datang dan meminta kepada para reporter untuk berhenti menanyai ibunya dikarenakan kondisi ibunya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu reporter memberitahukan kepada seluruh media bahwa ayah Raj telah meninggal dunia karena menghabisi nyawanya sendiri dan umur ibu Raj tidak lama lagi. Tanya itu, reporter tersebut juga menjelaskan bahwa adik perempuan Raj kemungkinan besar tidak akan menikah. Mendengar berita itu, Raj sangat marah karena berita yang disampaikan reporter tersebut itu terkesan merendahkan keluarganya yang langsung menemui reporter tersebut dan menghajarnya. Lalu ia juga menceritakan kepada reporter tersebut alasan ia berubah menjadi seorang gangster pada saat itu. Kemudian scene berganti ke masa lalu saat Raj berumur 7 tahun di sebuah kampung. Di sana terlihat Raj yang bersiap mengikuti sebuah lomba lari yang berada di desanya, dan ia merupakan anak yang memiliki postur tubuh lebih kecil dibandingkan dengan lawan lainnya, dan mungkin itu dikarenakan asupan gizi dan nutrisi yang kurang sejak ia kecil. Saat perlombaan itu terlihat seorang anak berusia lebih dari 10 tahun yang ingin mengikuti perlombaan tersebut. Anak itu bernama Angat. Namun wasit melarangnya karena lomba tersebut diperbolehkan hanya untuk anak di bawah 10 tahun. Akan tetapi orang tua Angat menyuap wasit dan akhirnya Angat pun bisa mengikuti perlombaan itu. Setelah semua siap di pertandingan dimulai, Raj yang memiliki tubuh kecil berhasil berlari lebih cepat dibandingkan lawannya. Namun tadi juga di pertengahan jalan, sepatu milik Raj lepas dikarenakan sepatu yang ia pakai adalah sepatu murah. Dan pada saat Raj hampir tiba di garis finish, ia melompat ke belakang yang mengakibatkan tubuhnya terjatuh. Dan lomba tersebut akhirnya dimenangkan oleh Angat. Lalu pada saat itu ia terbangun lagi melihat medali yang ia impikan telah digunakan oleh Angat. Ia pun langsung berlari dan hendak mengambil medali yang digunakan oleh Angat. Akan tetapi ayahnya menghentikannya. Kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan Raja yang dibawa rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Di sana dokter yang menjelaskan bahwa gendang telinga Raj pecah akibat benturan keras di kepala Raj pada saat lomba kemarin. Dan hal itu mengakibatkan Raj tidak bisa mendengar lagi. Meskipun demikian, Raj mampu mengetahui apa yang orang lain sampaikan dengan cara melihat dari gerakan bibir orang tersebut.
Hal itu pun tidak membuatnya patah semangat karena baginya itu tidak akan bisa menghalangi ia untuk memenangkan medali di lomba lari berikutnya. Lalu scene berganti memperlihatkan Raj yang memantau ke sebuah kota pada saat ia sudah beranjak dewasa. Ia pergi ke sebuah tempat pelatihan atlet profesional untuk menggapai mimpinya menjadi seorang atlet lari ternama. Sesampainya di sana, Raj memandangi gedung pelatihan itu dengan penuh kagum hingga pada akhirnya datang seorang pria yang bernama Lee. Sejak kejadian itu, Raj dan Lee menjadi teman. Mereka pun masuk ke dalam gedung pelatihan tersebut. Di dalam gedung tersebut terlihat seorang atlet pelari yang selalu memenangkan perlombaan yang berada di sana. Atlet tersebut tak lain adalah Angat yang kini telah tumbuh besar dan kuat, bahkan tidak ada satupun yang mampu mengalahkan dirinya. Kemudian Lee dan Raj tanpa sengaja bertemu dengan seorang atlet wanita yang bernama Palapi hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Di sana pelatih meminta Lee dan Raj berlari mengelilingi lapangan. Dengan senang hati Raj menuruti permintaan Palapi. Ia berlari mengelilingi lapangan tersebut. Tetapi Lee berhenti di tengah jalan karena ia merasa kelelahan yang akhirnya Raj pun berlari sendiri mengelilingi lapangan itu. Sementara itu Palapi sangat kagum dengan kemampuan dan ketahanan otot yang dimiliki oleh Raj. Dan setelah mereka semua selesai latihan, Palapi pergi dengan temannya untuk sedikit melepas penat dari aktivitas tadi siang. Namun ternyata di sana terdapat Angat dan juga teman-temannya. Di sana Angat menantang Jai dan juga merendahkannya karena bagi Angat untuk menang di sebuah pertandingan tidak hanya memerlukan sebuah skill yang bagus. Raj yang melihat itu langsung menghampiri Angat dan menjelaskan bahwa meskipun mereka adalah anak seorang petani, mereka bangga karena mampu memberi sedikit uang kepada orang tuanya dari hasil kerja keras mereka. Di sana terlihat Raj yang kagum terhadap apa yang dimiliki oleh Angat karena Angat memiliki sepatu dengan harga 2 juta rupiah. Ia pun berharap kelak ia akan membeli sepatu tersebut dari hasil menjadi atlet pelari ternama. Mendengar cita-cita dan harapan Raj membuat Angat sedikit waspada. Scene kemudian berganti pada keesokan harinya terlihat Palapi yang memohon kepada pelatihnya untuk memberikan izin agar Raj bisa berlatih dan mengikuti pertandingan antar klub. Dan ia pun dengan terpaksa mengizinkan Raj untuk berlatih latihan dan mengikuti pertandingan di sana. Setelah itu terlihat Raj tengah menyiapkan posisinya yang berada sebelah Angat untuk siap mengikuti pelatihan. Namun pada saat itu Raj tersadar bahwa ia tidak bisa mendengarkan instruksi yang diberikan oleh wasit karena ia tuli. Hingga pada akhirnya ia pun memiliki sebuah ide, yaitu dengan melihat gerakan yang dilakukan oleh Angat. Kemudian wasit pun meniup peluitnya, namun Raj tidak ikut berlari seperti peserta yang lain karena saat itu Angat juga tidak berlari. Setelah 1 menit berlari, Angat pun mulai berlari dan mampu dengan mudah melewati peserta yang lainnya. Begitu juga dengan Raj. Bahkan Raj mampu melewati Angat dengan mudah berkat kemampuan yang ia miliki. Hingga pada akhirnya Raj lah yang menjadi pemenangnya. Akibat kekalahan itu membuat Angat sangat marah. Ia pun memutuskan untuk mengawasi Raj secara diam-diam pada saat Raj sedang berlatih. Bahkan Angat juga mengukur kecepatan lari yang dimiliki oleh Raj untuk dijadikan sebuah perbandingan bagi dirinya. Namun hasilnya sangat jauh karena kecepatan yang dimiliki oleh Angat tidak sebanding dengan kecepatannya Raj. Hal itu tentu membuat Angat semakin marah, dan saat berada di rumah ayah Angat melihat anaknya yang terlihat kesal, lalu sang ayah itu memberikan sebuah cara kepada Angat agar mampu mengalahkan Raj. Ayahnya menyarankan agar Angat berpura-pura baik dan menjadi temannya, lalu setelah itu Angat dapat dengan mudah untuk mengkhianati Raj. Mendengar saran dari ayahnya, Angat pun sangat senang. Kemudian pada keesokan harinya Angat menemui Raj di sana. Angat meminta maaf dan ia juga berkata bahwa ia ingin menjadi temannya Raj. Melihat ucapan Angat, Raj dengan senang hati menyetujui pertemanan mereka. Bahkan mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, tapi tanpa Raj sadari ia kemudian terbawa ke arah yang salah, di mana pada saat itu Angat mengajak Raj untuk minum minuman keras. Meski pada awalnya Raj sempat menolak, ia terpengaruh oleh hasutan yang dilontarkan oleh Angat dan Raj pun meminumnya. Akibat pengaruh minuman keras, tanpa Raj sadari ia menceritakan semua rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang di sana. Raj memberitahukan bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran dan untuk dapat berbicara dengan orang lain, ia hanya melihat dari gerakan bibir orang tersebut. Kebenaran itu tentu membuat Angat sangat terkejut. Lalu secara diam-diam ia pun meminta kepada temannya untuk memecahkan sebuah botol kaca tepat berada di belakang Raj. Dan benar saja, saat botol itu pecah, Raj tidak mendengar pecahan botol kaca yang berada di belakangnya. Kemudian pada keesokan harinya saat hari pertandingan terlihat Raj, Angat dan beberapa orang lainnya sudah memulai pertandingan lari. Namun secara tiba-tiba datang seorang polisi dan langsung menghajar Raj. Itu semua dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi Raj diduga sebagai salah satu pengedar narkoboy di kota itu. Polisi menemukan benda haram tersebut di dalam sepatu yang diberikan oleh Angat pada malam kemarin.
Angat juga memprovokasi para polisi dan mengatakan bahwa dirinya selalu memperingati Raj untuk berhenti menjadi pengedar narkoboy. Ucapan itu kemudian membuat Raj sangat kecewa terhadap Angat karena orang yang selama ini ia anggap sebagai teman telah berkhianat terhadap dirinya. Dan kejadian tersebut tentu saja menjadi perbincangan hangat di seluruh siaran berita, dan kasus itu tentu saja langsung tersebar dan sampai ke kampung halamannya Raj. Semua orang yang berada di kampung tersebut terus mencela dan menghina orang tua Raj karena anak mereka adalah seorang pengedar narkoboy. Mendengar hinaan dari orang-orang sekitar ayah Raj, hanya dia menundukkan kepala karena ia sadar bahwa keluarganya hanya orang miskin dan tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu scene pun berganti memperlihatkan Raj yang telah sampai di penjara, ya, satu sel dengan seorang pria gay. Bahkan pria tersebut terus mencuri perhatian Raj, akan tetapi Raj tidak memperdulikannya karena saat ini ia sedang meratapi nasibnya yang harus berakhir di penjara. Kemudian pada keesokan harinya saat waktu makan tiba, lihat pria yang bertugas untuk membangunkan tahanan. Pria tersebut bernama Malik. Pada saat itu Malik melihat Raj yang masih tertidur, dia langsung menghampiri dan menendangnya. Hal itu tentu saja membuat Raj langsung terbangun dan ia pun ikut mengantri untuk mengambil makanan. Setelah mengambil makanan, Raj pun memutuskan untuk makan sendiri dan tidak bergabung dengan para tahanan yang lain. Nah, tetapi pada saat hendak memakan makanannya, datanglah seorang pria yang merupakan gangster di dalam penjara tersebut. Pria itu bernama Jai. Tujuan Jai menghampiri Raj adalah untuk mengambil makanannya karena itu yang selalu Jai lakukan kepada semua tahanan dan tidak ada satupun orang yang berani melawannya. Melihat perlakuannya Jai terhadap Raj, hanya terdiam dan ia pun memberikan semua makanannya tanpa melakukan sebuah perlawanan. Bos narapidana yang melihat itu langsung memanggil Raj. Bos tersebut bernama Simha. Lalu ia berkata kepada Raj bahwa jika Raj ingin bertahan hidup, Raj tidak boleh memberikan makanan miliknya kepada orang lain karena makanan tersebut sangatlah berharga di sini. Melihat ucapan itu, Raj hanya berkata bahwa dirinya bisa meminum air untuk menahan rasa laparnya. Lalu Raj pun pergi dan berniat untuk mengambil air di sebuah kendi. Ia melihat Simha berusaha untuk menghentikannya dan memanggil Raj, akan tetapi dikarenakan Raj tuli, ia tidak mendengar kata-kata Simha. Dan pada saat Raj hendak meminumnya, Raj dihadang oleh Asok karena ternyata kendi yang berisikan air minum itu miliknya Asok. Bahkan tidak ada satupun orang yang berani mengambil air tersebut tanpa seizin dirinya. Serangan yang secara tiba-tiba itu tentu saja membuat Raj tidak bisa berbuat apa-apa karena ia mengira hal ini akan terjadi. Dan ia pun hanya bisa pasrah tanpa berkutik sedikit pun. Lalu scene berganti memperlihatkan Pallavi dan Roy di penjara. Di sana Raj memohon kepada temannya untuk mengeluarkan dirinya dari penjara karena ia tidak sanggup jika harus hidup lama di sini. Pallavi yang melihat kesedihan Raj mencoba untuk menyemangati dengan cara memperlihatkan sepatu lari milik Raj dan meyakinkan Raj bahwa ia pasti akan keluar dan mendapatkan medali impiannya di tahun depan. Raj yang melihat sepatu tersebut sangat sedih dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia pun langsung pergi tanpa mengucapkan apapun kepada Pallavi. Di sisi lain, terlihat ayah Raj yang berusaha untuk mengeluarkan anaknya yang dari penjara. Ayah Raj yang ditemani oleh Roy mendatangi pengacara dan terhadap pengacara tersebut dapat mengeluarkan anaknya. Bahkan untuk membayar semua itu ia rela menggadaikan tanah miliknya yang ada di kampung. Akhirnya Raj diberikan keringanan dan hanya dihukum 1,5 tahun. Waktu hukuman itu pun selesai, Raj keluar dari penjara dan dijemput oleh ayahnya. Mereka berdua menaiki sebuah bus untuk kembali ke kampung. Akan tetapi pada saat di perjalanan, Raj melihat Angat di dalam mobil yang berbeda, tepat di sebelah bus mereka. Dan tanpa pikir panjang, Raj langsung turun dan berlari menghajar Angat karena ia sangat kesal terhadap perbuatan Angat dulu yang telah mengkhianati dirinya. Ia pun langsung menghajar Angat, akan tetapi tiba-tiba para polisi berdatangan dan langsung menghentikan si Raj. Semua itu terjadi karena saat ini Angat merupakan inspektur polisi. Dan para polisi tersebut langsung membawa Raj ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Raj disiksa habis-habisan oleh bawahan Angat. Tak berhenti di situ, Angat dengan sengaja memanaskan medali yang ia miliki dan menempelkannya di dada Raj. Itu semua ia lakukan agar Raj ingat bahwa dia telah berhadapan dengan lawan yang salah. Akhirnya ia kembali masuk ke dalam sel. Dan untuk kedua kalinya ia benar-benar diam. Kemudian tiba-tiba teman-temannya menunjukkan video yang memperlihatkan kedua orang tua Raj disiksa habis-habisan oleh bawahan Angat. Hal itu tentu saja membuat Raj semakin marah dan penuh dendam terhadap Angat. Setelah itu semua para tahanan keluar karena tepat pada saat itu waktunya mereka makan siang. Akan tetapi Raj hanya diam dan tidak bisa ikut keluar. Sikap tersebut membuat Malik marah. Ia pun berniat untuk menendang Raj, tetapi dengan sigap Raj langsung menghadang dan melumpuhkan Malik dengan mudah. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Raj yang sedang duduk sendiri membawa makanan miliknya.
Kali ini Raj dengan sengaja menunggu kedatangan Jai karena Jai selalu mengambil makanan milik orang lain. Dan pada saat itu Jai datang menghampiri Raj. Ia langsung menggenggam erat tangan Jai hingga Jai merintih kesakitan. Rintihan Jai membuat semua orang yang berada di situ terkejut, termasuk Simha, karena Jai sekarang telah berubah drastis, tak seperti dulu saat pertama kali ia masuk ke dalam sel. Kemudian Ashok yang melihat temannya kesakitan langsung memerintahkan bawahannya untuk menghajar Raj. Akan tetapi hal itu tidak membuat Raj gentar karena Raj mampu menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Dan hal itu tentu membuat semua tahanan takut terhadap Raj. Hingga pada akhirnya Raj pun memutuskan untuk kembali ke dalam sel. Namun tak berselang lama terlihat Simha menemui Raj. Di sana Simha mengatakan bahwa nasib mereka tidak berbeda jauh karena mereka sama-sama dikhianati oleh temannya sendiri, dan Simha pun mulai menceritakan alasan ia masuk ke dalam penjara tersebut. Selanjutnya scene pun berganti, memperlihatkan sebuah bisnis obat bius yang berada di wilayah Punjabi. Simha mengatakan bahwa bisnis tersebut miliknya dan bahkan ia memiliki seorang karyawan yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri. Dan karyawan tersebut bernama Sajan. Di sana Simha memberitahukan kepada Sajan bahwa bisnis yang ia jalani saat itu ilegal. Akan tetapi Sajan mengetahui kebenaran tersebut dengan sengaja melaporkan bisnis milik Simha kepada para polisi. Hingga akhir ia dapat mengambil alih semua bisnis milik Simha. Bahkan Sajan bekerja sama dengan inspektur polisi yang tak lain adalah Angat. Itu semua Sajan lakukan untuk memenuhi ambisinya agar bisa menjadi seorang miliarder. Setelah mengetahui alasan Simha di penjara, Raj semakin yakin untuk membalaskan dendamnya kepada Angat. Setelah menceritakan itu semua, Simha menyuruh Raj untuk mengambil air yang ada di dalam kendi yang sangat dilarang di sana karena air dalam kendi tersebut miliknya Ashok. Namun sekarang Raj tidak peduli dalam hal itu. Ketika ia hendak meminum air tersebut, para bawahan Ashok mulai menyerangnya. Akan tetapi kekuatan mereka semua tak sebanding dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Bahkan Raj mampu menghabisi semua bawahan Ashok dengan sangat mudah. Ashok yang melihat semua bawahannya telah tumbang dan mencoba menyerang Raj dengan cara memukul di bagian kepala. Namun Raj langsung membalas pukulan tersebut hingga Ashok terluka. Hingga akhirnya ia hanya bisa pasrah menerima serangan dari Raj yang sangat beringas. Setelah menghabisi Ashok, Raj langsung meminum air itu dan menegaskan bahwa saat ini air yang ada di dalam kendi tersebut bukan milik Ashok, melainkan milik semua para tahanan. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Simha yang sedang bernegosiasi dengan Raj. Di sana Simha memutuskan bekerja sama dengan Raj untuk membalaskan dendamnya kepada Sajan. Simha juga menjamin kebebasan Raj dan Simha akan memerintahkan anak buahnya untuk dapat membantu Raj dalam misi balas dendam ini. Tak hanya itu, Simha juga akan memfasilitasi semua kebutuhan Raj. Tanpa pikir panjang, Raj menerima misi yang diberikan oleh Simha karena sebenarnya ia juga ingin segera keluar dari penjara itu untuk membalaskan dendamnya kepada Angat. Selanjutnya, scene pun berganti memperlihatkan Raj yang sudah keluar dari penjara dan dijemput oleh para bawahannya Simha. Sesuai perjanjian dengan Simha, ia langsung menjumpai Sajan yang merupakan seorang polisi dan juga mafia di kota tersebut. Kedatangannya ke sana hanya untuk memberikan peringatan kepada Sajan agar Sajan segera mengosongkan lahan obat bius dari tempat tersebut dalam kurun waktu 24 jam. Setelah itu Raj pun pergi, namun pada saat malam hari bawahan Simha memberitahukan kepada Raj bahwa Raj harus meminta maaf kepada Sajan akibat perkataan yang ia ucapkan tadi, dan jika tidak meminta maaf Sajan akan membunuhnya. Ancaman yang diberikan Sajan membuat Raj sangat marah dan ia langsung pergi ke markas mereka. Sesampainya di sana, Raj langsung menghabisi semua bawahannya Sajan. Hal tersebut membuat Sajan ketakutan dan ia mencoba untuk menembaknya Raj. Namun itu tidak berhasil dan akhirnya Sajan pun mati terbunuh oleh Raj. Dan pada keesokan harinya berita kematian polisi Sajan pun menjadi perbincangan media. Akan tetapi polisi tidak menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian Raj pun dengan tenang memberikan fotonya kepada Angat dan mengakui bahwa dirinya adalah pelaku atas pembunuhan Sajan. Mengetahui hal tersebut, para polisi langsung menyebarkan foto Raj sebagai buronan. Namun mereka tidak kunjung mendapatkan hasil dari pencarian tersebut. Hingga pada akhirnya Angat pun memerintahkan bawahannya untuk menggeledah rumah Raj, dan bahkan salah satu polisi yang bernama Devas menghajar ayah Raj hingga meninggal. Tak lama setelah itu, Raj mendapatkan panggilan video dari adik perempuannya dan memberitahukan bahwa ayah mereka telah meninggal akibat serangan dari para polisi yang sedang mencari Raj. Mendengar berita itu, Raj pun langsung pergi untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di sana, Raj hanya bisa melihat ritual pemakaman ayah dari kejauhan karena di sana terdapat banyak polisi yang ingin menangkap Raj. Karena tak kuasa untuk menahan diri, Raj pun akhirnya memutuskan untuk pergi mengikuti ritual pemakaman ayahnya. Akan tetapi para bawahannya emang menahan dan melarang pergi, dan tak diduga ibu Raj datang dan langsung menamparnya.
Tak hanya itu, ibunya juga memperingatkan kepada Rats untuk pergi dari tempat tersebut karena banyak polisi yang sedang mencarinya saat ini. Kejadian itu dilihat oleh salah satu polisi dan mereka pun mencoba untuk mengejarnya. Sebelum pergi, Rats memberikan api suci kepada ibunya untuk membakar jasad ayahnya. Lalu ia pun kembali ke dalam mobil dan kabur. Dan para polisi itu gagal menangkap Rats. Beberapa hari setelah kejadian itu, para polisi melakukan razia kendaraan dan kebetulan polisi Devas memeriksa kendaraan yang berisi Rats dan para bawahannya. Rats yang melihat pembunuh ayahnya langsung menarik Devas ke dalam mobil dan menyiksanya seperti yang Devas lakukan kepadanya dan juga ayahnya. Lalu jasad Devas pun digantung di tempat umum. Kemudian pada keesokan harinya terlihat Pika yang merupakan salah satu temannya Angat sedang berada di sebuah bioskop. Lalu Angat menelponnya dan memberikan peringatan kepada Pika untuk segera pulang karena saat itu ia sedang diincar oleh Rats. Pika yang mendengar peringatan dari Angat tidak memperdulikannya dan secara tiba-tiba semua bawahan Pika yang menjaga di sana habis tertembak. Itu semua tak lain adalah perbuatannya Rats, yang ternyata sedari tadi ia sudah berada di dalam bioskop. Angat yang mengetahui temannya terancam, ia langsung pergi ke bioskop. Dan pada saat Angat tiba, semua anak buah Rats menodongkan senjata mereka. Di sana Rats langsung berkata kepada Angat bahwa jika ia ingin temannya selamat, Angat harus lomba lari dengan Rats dan mengalahkannya. Dan jika Rats kalah, Angat diperbolehkan untuk pergi bersama-sama temannya. Namun jika kalah, Rats akan menghabisi Pika. Syarat itu pun disetujui oleh Pika dan Angat. Lalu Pika diizinkan lari terlebih dahulu dan disusul oleh Rats dan Angat. Akan tetapi pada saat di perjalanan, Rats terus diserang oleh bawahannya Angat dan untung saja Rats mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Angat yang mengetahui bawahannya telah habis berbuat curang, yang memutuskan untuk berbuat curang dengan cara menaiki sebuah mobil. Perbuatan Angat itu membuat Rats kesal dan ia pun mengimbangi kecurangan yang Angat lakukan dengan cara menaiki sebuah kuda. Dan Rats mampu menyusul Pika dan ia langsung membunuhnya. Sementara itu Rats dengan sengaja membiarkan Angat dan tidak membunuhnya karena balas dendam yang diinginkan Rats adalah dengan cara perlahan namun sangat mematikan. Selanjutnya scene berganti memperlihatkan Rats yang tengah mengadakan pertemuan dengan menteri di India. Pertemuan tersebut diminta oleh menteri India karena ia membutuhkan bantuan Rats untuk membantunya mengosongkan wilayah masyarakat yang berada di Punjabi karena tempat tersebut akan ia jadikan sebuah bisnis yang baru. Dan jika Rats berhasil menyelesaikan tugasnya, dia akan memenuhi semua permintaannya Rats. Melihat ucapan itu, Rats setuju. Imbalan yang Rats minta saat itu adalah menaikkan jabatan Angat. Menteri pun menyetujuinya tanpa menunggu lama. Rats langsung melakukan tugasnya untuk mengosongkan daerah yang diminta oleh menteri. Dan setelah itu semua selesai, menteri pun menepati janjinya. Kemudian tepat pada malam harinya terlihat Angat yang sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kenaikan jabatan yang ia terima. Namun secara tiba-tiba Rats datang ke acara tersebut sembari membawa bunga untuk diberikan kepada Angat. Akan tetapi dengan sengaja Rats menjatuhkan bunga tersebut dan ia berkata kepada Angat bahwa Angat harus berterima kasih atas kenaikan jabatan yang ia terima karena semua itu berkat dirinya. Rats menjelaskan bahwa maksud ia menaikkan jabatan Angat agar Rats memiliki lawan yang sederajat dengan dirinya. Ucapan Rats membuat Angat sangat kesal. Ia pun meminta bawahnya untuk mengusir Rats dari acara pesta tersebut. Dan tak lama setelah itu Angat mendapatkan sebuah telepon dari menteri. Di dalam telepon menteri itu memberitahukan kepada Angat bahwa ia harus bersikap sopan terhadap Rats karena kenaikan pangkat Angat itu disebabkan oleh Rats. Dan di sana juga terlihat Rats yang dilayani penuh hormat oleh para bawahan menteri saat hendak pergi dari pesta tersebut. Hal itu tentu saja membuat Angat sangat emosi. Selanjutnya, scene pun berganti dan memperlihatkan ratusan masyarakat yang menolak penggusuran tempat milik mereka yang dilakukan oleh menteri. Namun, tangisan dan permohonan masyarakat itu tidak diperdulikan sama sekali oleh menteri tersebut karena yang terpenting baginya adalah sebuah bisnis yang akan ia jalani berjalan dengan lancar dan tidak peduli penderitaan masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Lalu Rats dan bawahannya datang untuk menghancurkan rumah-rumah masyarakat di daerah tersebut. Namun tiba-tiba saja berhenti melakukan penghancuran tersebut karena ia melihat seorang gadis kecil yang menangis. Dan gadis itu mencoba untuk mengambil medali miliknya yang hampir tertiban oleh reruntuhan rumah. Kejadian itu membuat Rats merasa bersalah karena ia tahu mimpi gadis itu sangatlah besar, sama seperti dirinya dulu, dan ia tidak mau menghancurkan mimpi dan cita-citanya tersebut. Ia langsung meminta maaf kepada masyarakat dan ia juga berjanji untuk membayar kerugian atas semua kerusakan yang telah terjadi. Kejadian itu membuat Rats muak dengan perbuatan menteri yang sangat serakah, karena ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak melihat rakyatnya tersiksa atas perbuatannya itu. Bahkan respon langsung memperingati menteri
agar berhenti mengusik daerah masyarakat miskin. Dan jika menteri tersebut tak berhenti, maka ia akan berurusan dengan Raj. Lalu Sin pun berganti ke waktu ini, dan di sana terlihat rumah Raj yang mendapat serangan secara tiba-tiba pada saat itu. Raj juga mendapat panggilan video dari menteri, dan menteri tersebut menjelaskan bahwa itu semua kiriman darinya untuk memperingatkan agar tidak macam-macam dengannya. Namun tidak merasa takut akan hal itu, justru Raj kembali mengancam menteri tersebut bahwa ia akan menghabisinya dalam kurun waktu 24 jam. Dan di sisi lain terlihat menteri tersebut sedang dalam perjalanan dengan para pengawal yang sangat ketat menjaganya. Akan tetapi, secara tiba-tiba mobil mereka berhenti karena ada sebuah mobil besar yang menghalanginya. Mengetahui itu pun menteri memutuskan untuk turun dan mengecek kondisi tersebut secara langsung. Namun raja datang menghadang menteri tersebut. Melihat kedatangan raja membuat menteri sedikit ketakutan dan ia memerintahkan bawahannya untuk menembak Raj. Namun semua bawahan menteri tersebut hanya diam dan tidak melakukan serangan terhadapnya, karena ternyata semua bawahan menteri tersebut telah diancam oleh Raj. Selanjutnya, Raj menyuruh menteri tersebut untuk memakan makanan Punjabi, dan pada saat menteri tersebut memakannya langsung menembak menteri hingga tewas. Setelah semuanya selesai, Raj dan dua bawahannya pergi ke markas, karena pada saat ini mereka menjadi buronan para polisi. Namun tanpa mereka sadari ada 60 polisi yang sudah mengintai di markas persembunyiannya. Itu semua adalah bawahan Angat yang ingin membunuh Raj. Hingga pada akhirnya mereka pun baku tembak yang mengakibatkan beberapa bawahan Raj mulai tumbang. Melihat itu semua, Raj pun memutuskan untuk menerbangkan sebuah drone yang telah ia siapkan sebelumnya ke arah Angat. Dan saat Angat melihat drone tersebut, ia menembaknya yang mengakibatkan drone tersebut meledak. Dan kemudian setelah ledakan itu mereka sangat terkejut melihat Raj yang berada tepat di depannya. Ia pun langsung menodongkan sebuah senjata kepada Raj dan meminta Raj untuk segera menyerah. Namun dengan sigap Raj langsung mengambil senjata milik Angat. Di sana Raj memberikan kesempatan kepada Angat untuk memberitahukan keinginan terakhirnya sebelum ia dihabisi. Mendengar hal tersebut, Angat meminta kepada raja untuk melakukan sebuah lomba lari seperti dulu. Mendengar permintaan itu, Raj setuju, tetapi kali ini Angat harus bersikap jujur dan bawahannya tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam lomba lari kali ini. Kemudian Raj mengizinkan Angat untuk berlari lebih dahulu dan disusul oleh Raj. Dan di sana terlihat Raj yang mampu melewati Angat dengan mudah. Akan tetapi saat mendekati garis finish yang telah ditentukan, Angat berhenti dan ia menyerah. Raj yang mengetahui hal tersebut terus berlari sembari menikmati dan mengingat beberapa perlombaan yang ia ikuti saat kecil. Namun secara tak terduga Raj tertembak di bagian dada. Semua itu tak lain adalah perbuatan Angat, dan Angat tak menepati janjinya untuk tidak berbuat curang. Melihat Raj yang terbaring lemah, Angat berkata kepadanya bahwa lagi-lagi kau kalah untuk mencapai garis finish. Mendengar ucapan itu, Raj menjawab dan menjelaskan bahwa dirinya tidak kalah dari Angat, dan yang memimpin saat ini masih tetap dirinya. Kata-kata itu membuat Angat kesal dan ia pun menembak Raj lagi. Akibat tembakan itu Raj pun menutup matanya. Dan Angat yang melihat Raj sudah tak berdaya dengan sengaja menyimpan senjata itu di lengannya agar seolah-olah Raj meninggal akibat baku tembak dengan para polisi. Namun tiba-tiba Raj kemudian menekan senjata yang disimpan oleh Angat pada lengannya. Akan tetapi dalam film tersebut tidak diperlihatkan tembakan yang dilakukan oleh Raj itu kena atau tidak kepada Angat. Lalu Sin pun berganti memperlihatkan seorang gadis yang merupakan atlet lari. Gadis tersebut adalah anak yang pernah Raj bantu saat terjadi penggusuran di tempat tinggal gadis tersebut. Kemudian gadis itu yang sekarang telah menjadi atlet memberikan medali emas yang ia dapatkan kepada ibunya Raj. Semua itu dilakukan karena bagi sang gadis kemenangan yang ia raih itu berkat bantuan dan semangat yang Raj berikan kepada dirinya. Hal itu tentu saja membuat ibu Raj sangat terharu karena ia merasakan bahwa yang memberikan medali itu seolah-olah adalah putranya. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.